Jumpa lagi dengan Iring Bagor seperti janji gue kemarin bahwa gue akan menceritakan fase-fase hidup gue. Cuman ada sesuatu yang menarik kemarin kan, ada yang DM gue. Kenalkan dulu bro. Thank you bro, salam sehat. Gue Alik Aholik. Gue nggak pandai buat nulis. Pas gue ngeliat, gue tertarik gitu. Gue tertarik dalam artian gue punya sesuatu, ada kenang-kenangan menceritakan kisah hidup perjalanan gue. Satu lagi yang harus diingetin bahwa proses ini sebelum kita mulai, sebelum kita ketemu, kita sama-sama saling konfirmasi. Sebelum juga protokolnya kita pakai masker, masuk kita cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai sabun mandi. Ya. Jadi kita sama-sama nih saling ngejaga kesehatan kita masing-masing. Oke, Bro Alik. Jadi gini, nama asli gue itu artinya Abdul Holik. Bukan nama Holik itu karena dulu pemilihan lurah. Tenang nih, namanya Holik. Karena nama belakangnya Holik, depannya ya Abdul. Karena pantas kan, Abdul Holik. Gue lahir di Jakarta 26 Desember 1989. Netas di daerah Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu. Nyokap gue asli situ. Ya kan. Kalau bokap asli Pemalang. Jadi dia merantau ke Jakarta. Orang tua gue bukan orang yang berpendidikan tinggi. Buat gue panutan dalam artian kerja keras, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Ya, belajar bagaimana hidup tetap dari orang tua ya. Bokap gue menceritakan dulu awal kisah dia ke Jakarta itu, ya jualan tempe, dia narik bajai, dia supir taksi. Gue lahir, bokap gue itu masih supir taksi. Itu gue umur berapa pernah kejadian bokap gue itu dirampok bro. Dirampok itu telinga sebelah kiri itu hampir putus. Dilawan, tangan sini bekas bacokan, dilawan. Jadi bokap gue menceritakan itu yang bikin gue terharu. Ketika perampoknya itu udah keluar dari kendaraan bokap gue ini, bokap gue memaksakan diri dengan berlumuran darah banyak menuju ke rumah sakit. Oh, jadi itu dia jadi penumpang dulu ya, pura-pura jadi penumpang ya? Iya, pura-pura jadi penumpang bro. Jadi bokap tuh nyetir dengan dia udah agak lemes gimana, ya kan? Sampailah di rumah sakit daerah Koja kalau nggak salah ya, Koja itu Jakarta Utara kalau nggak salah. Langsung nubrukin mobilnya ke parkiran karena biar cepat perhatian cepat kan security apa gini langsung lah dibawa ke UGD. Itu sore dikabarin kecil masih zamannya bis tingkat bro. Bis tingkat tuh gue naik bis tingkat ya, jauh ya dari Bagusan betul itu bokap gue alhamdulillah masih diberi umur panjang sampai sekarang. Alhamdulillah orang tua gue masih orang kafe kan. Emang jaya-jayanya taksi itu emang jaya. Sangat jaya. Jadi sangat jaya. Bisa beli rumah lagi di daerah Cilengsi sana, perumahan, tapi nggak diterusin dijual ya kan. Bertahun-tahun tuh udah sampai gua itu kelas 1 SMA gitu. Nyokap ibu rumah tangga itu dari orang tua gua. Jadi orang tua banyak di transportasi ya. Intinya kayak gitu. Nah kalau gua SD di 02 pagi Kecamatan Pasar Minggu. Itu sekolah mungkin orang yang iri dengan temen gue punya ini enggak. Karena gue sadar banget finansial ekonomi keluarga gue yang penting bisa makan, bisa bayar sekolah juga alhamdulillah. Memang gila banget yang namanya sepak bola. Sekolah sepak bola di Jakarta Ragunan masih zamannya Pak gue, Bang Iwan, Pak Amri, dan gue mungkin beda 1 tahun sama Antitani ya. Berarti atlet yang sebenarnya lu ya? Ya cuma pas SMA gue pindah haluan aja. Dari boleh gue cerita tentang gue SD ya. SD itu gue kelas 3 SD aja gue udah nyari duit sendiri kasarnya. Nyari duit sendiri itu gue jualan Ragunan bro. Ya kan karena rumah gue deket Ragunan, tinggal jalan kaki. Dari gue jualan es joli, aqua, gue jualan balon tiup, ya kan, jualan kacang kulit apa, buat wisata ya di situ ya. Wisata. Pernah suatu kejadian itu tepatnya hari Selasa. Ya, hari Selasa itu
jujur tuh aduh kayak males banget dagang nih ya kan. Tiba-tiba jam 8 memang teman-teman gue biasa nyamperin ke rumah kasarnya ya kan, yuk dagang. Gue males banget nih bro, udah nggak apa-apa, ngambil setengahnya dikit. Wah ya kan, dagang liar. Musuh gue itu satpam Ya. ya kan. Nah, itu buat gue Ragunan itu rezekinya orang di sekeliling Ya. ya kan. Selasa saya di kandang buaya di bawah, ada razia di bawah, gue naik ke atas, gue stay kandang burung. Udah kelar razia, tiba-tiba masih ada satu satpam yang keliling. Pas banget gue lagi naruh barang lagi di kandang burung, pas gue dangak begini, depan gue udah ada satpam bro. Ke game lah ya. Wah gue takutan, mana ember nyokap gue baru beli ya kan. Aduh gimana nih pak, maaf aja, udah saya ambil. Kamu kalau mau ambil nanti datang aja ke pusat informasi ambil. Udah kan buat gua, oh ya udah ya itu dari gua jualan Ragunan. Tapi itu gini, tau gue nanya dulu. Jualan nyokap bokap tahu tuh jualan atau Mereka tahu. sembunyi? Oh, oke. Mereka tahu. Salahnya gua suatu ketika gua ngitung duit, gua depan bokap gua bro. Jadi ketahuan. Bukan ketahuan. Lu dapat duit dari mana lu? Bukan ketahuannya, jadi mungkin bokap gua merasa, duh sosial lu jangan nyari duit gitu kan, nangis di masjid itu. Aduh buat gua ya udah deh Ya. ada kata maaf lah apa, tapi kan gua anak laki nggak mau ngecewain orang tua kan. Ini dibilang jago nggak jago banget dalam hal sepak bola, gua tarik aman. Ada turnamen mana gua udah main lumayan ya kan, 50.000 cepet. Udah profesional lah sebenarnya ya. Bukan Lu profesional sementara ya, kamu ya kan, tapi kan profesional ya. kayak gitu. SD SMP gua negeri alhamdulillah ya kan. Mungkin dibilang gua bandel, tapi alhamdulillah ranking sih ada. Untungnya selalu di ranking 3. SMP lah yang namanya pacaran, ya kan, tauran, ya kan. Gua ngambil SMK kejuruan akuntansi karena gua suka dengan matematika. Gua suka matematika. Cuma gua mikir, gua sebenarnya dapat negeri bro SMK itu. Cuma gue pengen ngerasain, gue SD SMP negeri pengen ngerasain swasta. Swasta tuh bro. Kelas 1 gue masuk siang. Akhirnya karena gue masuk siang, gue sekolah sepak bola di Jakarta, gue berhenti. Beralih lah dulu ya. gue di futsal jadinya pas SMA itu, gue di futsal. Terus hampir sebenarnya gue nggak ujian bro, karena kondisi ekonomi keluarga gue lagi down banget. Gue sih udah pasrah lah nggak ikut ujian atau apa. Tapi saudara gue mengadukan hal ini ke mbah gue yang di kampung. Masih ada mbah. Masih ada. Ya kan. Itu duit 1 juta kalau nggak salah, 1 juta buat apa? Bayar ujian nasional gitu. Alhamdulillah dengan tekad itu, wah buat gue jangan menyanyiakan kesempatan ini. Gue kerja keras, gue belajar gini. Bagus nilai gue ya. Nilai gue sebenarnya masuk, ada beasiswa buat kuliah lumayan buat gue pengen ada keinginan buat kuliah itu, pengen banget. Cuma di satu sisi gue nggak mau ngerepotin orang tua gue lagi karena gue masih punya adik yang masih sekolah saat itu. Akhirnya gue tekad, gue bulat, udah nggak mau kuliah, mau kerja aja. Terus ini gimana beasiswanya ya kan, ini beasiswanya gimana? Udahlah, bukan rezekinya, nanti kalau udah kerja pun kasarnya Bisa nanti juga ada biaya lah. Ya. Oke udah, gua ngelamar kemana-mana ya kan. Sebulan lebih mungkin gua ngelamar kemana-mana belum dapet. Sementara gua jadi marbot, Oke. jaga musola di Ragunan lagi bro. Kembali lagi di Ragunan gue jaga musola ya kan, gue nyikatin kamar mandi kasarnya apa gimana. Diajak temen nih ya kan, diajak temen, tapi aduh kurang ajar. Temen gue yang ngajak gue itu kerja di situ, dia nyolong kotak amal masjid. Kita nggak tahu, gue berdua sama temen gue nggak tahu nih, jadi kita bertiga ya kan, bertiga ketahuan jadi penjara ya karena gue dibawa sama temen gue itu. Akhirnya gue diberhentiin. Dianggap sama. Oh ya udahlah, mungkin berjalannya ya kan. Lumayan tuh bro,
60.000 mah nggak kemana sehari itu mabok ya kan. Kasarnya kalau orang apa nitip sendal apa ya gue terima, gue ambil, tapi dia kalau masuk ke kotak amal apa masjid ya gue masukin, gue nggak berani gitu kan. Kalau dia masih ke gue ya gue kantongin kayak gitu kan beda buat pribadi ini memang betul kayak dititipin nih buat betul. masukin ke kotak Betul. amal. Itu kan pahala mereka ini gue amal jariah kan sodako. Terus gue ngelamar kerja, dapatlah kerjaan gue sekarang ini. Gue berpikir gue nggak tahu ini sebenarnya kerjaan bagus tapi tidak baik, tapi udahlah biarkan. Intinya seperti itu. Yang penting gue punya duit, gue bantu keluarga gue bantu orang tua gue bantu adik gue punya keinginan sesuatu. Karena dulu gue pengen buat punya motor sendiri, gue ompor duit bro, 2 bulan itu gue dapat uang DP motor Jupiter Jet warna hijau hitam. Aduh, sekarang udah nggak ada karena diambil maling bro. Motor sedih beneran ya kan, tapi motor pertama diambil orang bro. Ya kan, ya udahlah ya kan. Gue punya motor, terus karena gue hobi PS ya kan. PS3 lah awal-awal, gue PS3, gue beli TV, gue remont rumah apalah ya. Gue kerja itu awalnya emang dari nol, kasarnya dari OB lah, umroh ya kan. Datang gue naik bis dari rumah jam 7 jam 8 ya kan, naik bis ke wisata Deborah kan. Pagi sampai kerjaan gue absen, gue nyapu, gue ngepel, kamar mandi ya kan, apa gue checking semuanya ya kan. Ya dari 2008 itu alhamdulillah dikasih kerjaan sama bos gue buat mengelola tanggung jawab itu di 2012-13 lah ya kan, sampai sekarang mulai kasih kepercayaan penuh itu ya, megang lapangan lah itu kayak gitu kan, penuh dengan resiko, tantangan apapun gue nikmatin karena gue anak laki. Gue nggak mau lemah dalam hal apapun ya. Kalau kita namanya tim itu ya mesti kerjasama apapun ya, intinya kayak gitu namanya pekerjaan kayak gitu aja sih bro. Tapi intinya bahwa mulai dari perjuangan lah ya. Perjuangan lu dari mulai yang dari lamar lu jadi marbot masih di Ragunan, terus akhirnya dapat pekerjaan dari mulai yang dari bilang tadi dari mulai OB lah, bersih mungkin di awal pun lu masih dianggap trending dan apa tuh ya, lu belum langsung jadi udah lu kerja di sini, coba dulu lu rajin nggak lu orangnya segala macam. Tapi karena penilaian kinerja lu selama kerja itu akhirnya kan dapat kepercayaan penuh nih dari bos untuk mengelola nih tempat usaha. Istilah lu di tempat itu lu sebagai leadernya, lu punya anak buah, lu punya orang semua yang istilahnya bisa dibilang ya tergantung lu. Iya, karena kalau lu salah mengelola ya yang akan berimbas ke mereka semua juga. Gue sih serunya gue berhadapan dengan orang banyak. Berhadapan orang banyak itu berbagai macam karakter. Dari karakter orang kan berbeda. Gue belajar, oh karakter seperti ini gue menghadapinya begini. Karakter begini gue menghadapi begini. Jadi buat gue itu ilmu buat gue menghadapi seseorang. Gue lagi ada masalah nih, gue bisa mengatasi. Dan itu nggak ada di sekolah. Nggak ada di sekolah. Lu ngadepin orang, gimana membaca psikologi orang, karakter orang, bagaimana kamu menghadapinya, pengalaman, kerja keras dan perjuangan yang memang itu akan menempa kita juga dan lu juga yang bahwa dan proses kalau dengerin kan dari lu kecil SD, SMP, SMA dan bahkan setelah lulus SMA berani mengambil keputusan untuk tidak kuliah. Namanya orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya kan gitu kan. Tapi dengan keputusanmu akhirnya seperti sekarang bahwa lu udah punya dibilang punya posisi lu punya tanggung jawab yang enggak ya namanya kalau udah punya tanggung jawab, punya anak buah, punya staff, punya ini kan tetap yang lu pikirin bukan lu sendiri nih, tetapi ada orang-orang di belakang lu yang harus lu pikirin juga gitu kan. Nah, terkait dengan kondisi sekarang nih gitu kan. Corona COVID nih. Seru sih. Kalau gue sendiri kan di video pertama kalau Bro Ali juga ngelihat bahwa ya sekarang kondisi gue lagi down gitu kan. Sehingga buat tadi untuk mengungkapkan apa yang gue rasain, gue bikin channel di YouTube ini ya harapannya nanti ada yang subscribe, ada yang like, ada yang nge-view. At the end
ada income dari YouTube, alhamdulillah ya kan. Tapi kalau nggak ya minimal ini buat mengungkapkan isi curhatan hati. Makanya ya. gue ngamen nih ngobrol bareng HP karena yang gue punya HP nih, lu tahu sendiri kan gue pakai handphone juga gitu kan, buat kita ngerekam ini pakai handphone. Oke, kalau di tempat Bro Alik gimana nih? Mulai close sementara itu dari bulan apa ya? Maret ya. Maret lah udah. Karena Jakarta PSBB itu di Maret. Ya mau gimana lagi ya? Iya. Karena ini penyakit virus bakteri yang belum ada vaksin dan tidak kelihatan, dan dia dibilang ya ngeri-ngeri sedap lah intinya kan. Dia udah akhirnya semua mengikuti lah peraturan pemerintah, pergub apapun semua udah diikuti. Kita proses dulu sementara. Ya sementara ini hidup sampai sekarang ini ya mengandalkan tabungan. Mantap lah ya, makan kan? tabungan ya. Iya, untungnya ada tabungan ya. Melihat gua nongkrong di tempat di rumah gua itu, ada teman gua juga, dia juga lebih dari gua susahnya di gimana. Gua nggak merasa sendiri gitu. Masih bersyukur ya Masih bahwa bersyukur. ternyata kita lebih baik dari ada gitu. orang lain. Itu dalam kondisi Ya. sama-sama ngerasain ini, tapi ternyata kita tidak, katakan tidak yang seperti yang kita duga, seperti yang kita pikirkan, bahwa ternyata ada orang lain juga yang ngalamin hal yang sama, bahkan kondisinya mungkin ya, mohon maaf, lebih susah daripada kita. Ya kan? Sekolah kan diliburkan ya bro ya. Bukan libur, Ya kan? sekolah dari rumah. Dari rumah. Ya kan, sekolah dari rumah, ya kan, warga banyak. Gue coba berbisnis sama temen gue modalin di awal 300.000 tuh. Bisnis layangan bro. Iya, bisnis layangan. Ya kan, dari benang, layangan, ya kan, perlengkapan lah sampai sekarang terus berjalan. Udah mulai oke lah, ya kan. Gue udah coba, gue tarik modal, gue pengen lihat temen gue bisa berjalan. Alhamdulillah temen gue amanah tuh bagus berjalan sampai sekarang. Gue ngeliat orang tua gue juga, dari nyokap, adik gue jualan gorengan takjil, lontong, pas puasa kemarin tahu ya, terus sampai kuliner. Orang pesen apa kita masakin, nanti kita kirim. Orang pesen apa kita kirim. Jadi gue hidup dari situ aja sih bro. Ya, kayak penting keluarga bisa makan lah buat buka puasa, buat sahurnya. Walaupun memang lebaran ya kita ala kadara, karena kita tidak mengadakan buka pintu, karena kan lebaran ya di rumah aja udah, kalau kayak gitu ngeri. Ya kan, buat di RT gue sih memang dijauh, tidak ada yang kena apa-apa. Cuma kan ngerinya tamu-tamu dari mana luar itu. Ya kan, yang tanpa gejala, carriernya kita nggak tahu. Ngerinya di situ carriernya kan, kayak gitu sih bro. Berarti ini ya, pandemi corona COVID-19 ini, kantor lu liburin, semua staff lu juga libur, terus di rumah makan karena tadi semua ngerti kan bahwa teman-teman pun juga ya, dalam tanda kutip nih, staff di kantor lu juga ngerti bahwa kondisinya kayak gini, nggak ada gaji nih. Gaji gimana? Gaji nggak gaji ya? Nggak. Gaji sempat tidak ada, bulan ini belum ada, masih ke pending. Pending ya, artinya kan. Tapi kita sudah operasional lagi ada. Untuk memulai yang tadi memulai ketika udah tabungan udah tipis, nanti kan ada inovasi baru dan keluarga nih, dari jualan layangan, gorengan, jual tajil kan, itu kan artinya kan bisa survive, artinya ada semangat, ada perjuangan yang ya karena emang udah biasa kan. Kalau dibilang, kalau kulit dari kecil udah perjuangan lu ya bisa dibilang ya ini mah udah laluin lama kan gitu kan kasarnya gitu kan. Tapi kan juga banyak temen-temen yang akhirnya gue ngapain lagi gitu kan, banyak yang ketika mungkin juga temen-temen yang lain katakan lu masih punya tabungan, sehingga lu masih bisa katakan ya kasarnya lu jual layangan, lu jual gorengan tetap ada modal nih seberapapun. Sementara ada temen-temen atau saudara-saudara kita yang lain nih yang begitu PSBB lu skap ya kan, udah dia juga nggak sempet nih nabung itu yang telatnya itu ya. Telat. Nah disitulah kenapa bahwa kondisi gua, beberapa teman gua katakan memang nggak ada lagi, yang ada ya tinggal yang ada gitu kan, bahwa beberapa juga sama akhirnya lebih dikatakan bahasanya itu karyawannya di rumah. Kita pun juga tabungannya juga macam-macam kan, ada yang agak tebel, ada yang agak tipis, termasuk udah kasarnya juga gue mau ngapain udah kadung
ini juga di satu sisi bersyukur, di satu sisi juga gue ngerasa gue salah. Jadi ya akhirnya gue juga dapat dari obrolan kita, aku dapat juga istilahnya bahwa selain kita tetap harus bersyukur, kita berjuang, bagaimana kita mengelola diri kita, keuangan kita selama Jadi gimana gini. lu ngaturnya kan gitu. Gue sih gini, berpikir gue pernah susah, gue pernah seneng, gue pernah susah, gue pernah seneng, jadi nggak kaget. Oke. Kita nggak kaget di saat lagi terpuruk kayak gini, ya udahlah, udah jalan takdir segini. Karena bukan hanya negara ini, seluruh dunia. Iya. Ini kan penyakit seluruh dunia. Iya. Ya kan? Sampai yang aduh hancur-hancuran, ini semua dunia juga hancuran. Ekonomi apa semua terlebih ekonomi, ya udahlah. Kita makanya gue setuju banget sekarang ini udah ya udahlah ya, ini normal itu dapat kata kita berdampingan dengan corona, tapi ada protokol kesehatan. Itu Iya. kan mesti, kalau itu tidak dilakukan makin Yang parah. collab. Gue ngerinya kayak di mana-mana jarak apalah Iya. itu gue takutin banget. Chaos ya benar. Chaos, itu udah chaos, bahasanya chaos. Iya, Gue bener. udah takut banget kayak gitu. Tapi emang sebenarnya kita berharap dari semua orang sih di kondisinya udah seperti ini. Iya, lu disiplin dah. Nggak usah salah-salahan Jangan deh sekarang. salah-salahan. Yang penting ketika masing-masing diri kita ngejaga diri kita masing-masing, ya nggak akan saling nyebarin gitu kan, sehingga Betul. kondisinya bisa kembali normal meskipun bahasanya sekarang new normal karena kan ada hal-hal baru yang protokol kesehatan yang harus dijalankan, kedisiplinan, sehingga tapi yang sebagian udah oke ngikutin maunya protokol nih, maunya kita semua sebenarnya kan, bukan hanya maunya pemerintah tapi maunya kita semua bahwa semuanya disiplin, ikutin protokol, masker, jaga jarak, cuci tangan, setiap keluar rumah, masuk rumah harus bersih-bersih dulu, cuci tangan dulu dan sebagainya, artinya yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tapi ketika ada orang lain yang ngeyel, bisa tambah lama nih, Iya. yang harusnya udah mulai Makanya, bisa jalan, ketika ngeyel ada aja lagi. jadinya bunyi aja terlambat lagi, ketahan Terlambat lagi, mesti dan Iya. disiplin ini mesti banget karena emang harus kita berdampingan karena vaksinnya belum ada nih obat. Iya. Imun kan? Imun, iya. udah. Sugestinya apa? Udah imun ini, obatnya udah imun ya kan. Aduh, bener-bener pusing bro ya. Iya. Bener ya. Kalau Kalau ini, makanya semuanya akan bisa segera kelar ketika bersama-sama. ya Nyari duit, oke, semua juga butuh nyari duit, tapi buat protokol dalam menjaga kesehatan kita masing-masing ini kan yang harus dipatuhi tetap kan gitu kan. Artinya Masyarakat kita sebenarnya- sebenarnya harus jaga. masyarakat sebenarnya takut dengan apa penyakit corona ini sebenarnya takut. Tapi kalau dia tidak beraktivitas dan bekerja, ada orang di belakang dia yang harus Iya, dihidupi dihidupin. kecukupannya. Nah. Ya kan? Entah itu dari makanan keseharian, entah itu dari angsuran misalkan dia ngontrak, Iya. atau ada kredit barang lainnya. Kalau dia tidak bekerja apa, hancur semua nih yang di belakang. Benar. Makanya udahlah, gue nekat. Yang penting apa? Gue pakai masker, gue Iya. jaga jarak, gue bawa sanitizer. Iya. Yang kayak gue kemana-mana gue selalu bawa sanitizer, ya kan. Ya, misalkan ada buat yang wastafel buat cuci tangan yang kita cuci Iya. tangan, intinya udahlah dengan kayak gitu pun, insya Allah ya kan kasarnya mudah-mudahan jauh dari kena. Menjaga diri kita sama dengan menjaga orang lain Betul. juga dan mempercepat semuanya bisa kembali normal, Betul. bisa sama-sama kerja. Kan enak kalau Enak. semua sama-sama kerja. Lu udah bisa 2 hari udah bisa kantornya buka lagi, gua katakan nanti ada lagi proyek yang Betul. bisa jalanin. Jadi intinya kan kita tetap bersyukur bahwa kita masih Mending sehat sehat dulu deh. masih sehat ya Mending kan, sehat intinya dulu. juga itu sih, sehat dulu. Kalau udah sehat, kondisi udah mulai bisa berjalan lagi, kita masih tetap bisa berusaha lagi. Makanya ada satu yang aku harapkan dari videoku ini ya, siapapun yang melihat, kita akan bisa saling menyemangati satu dengan yang lain, kita akan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing. Kondisi kayak gini sehat itu nomor 1. Kenapa? Kalau kita masuk rumah sakit, dirawat, itu nggak ada yang nemenin kita buat Jaga. jaga. Iya dong. Iya. Seperti itu. Amit. Misalkan liwat, meninggal, Iya. ya kan? Secara protokol kayak gitu, ya kan nggak dihubungkan dengan keluarga apa gimana. Aduh, udah deh, yang penting doanya lu sehat. Apapun kalau udah sehat itu bisa ngapain? Iya. Bisa ngapa-ngapain aja. Semua pasti ada waktunya. Dan kita yakin itu bahwa kita yang berusaha, kita yang bersyukur pasti dikasih jalan. Itu kan bro ya? Betul. Amin. Berubahlah pola yang baru ini, karena
kembali lagi tadi kita ngobrol banyak, kesehatan nomor satu. Kalau lu udah sehat, nanti ada lu kerja lagi atau apa, lu masih kepake tenaga lu oleh bos lu atau atasan lu, seperti itu aja sih. Oke. Ya, demikian teman-teman semua obrolan kita dengan Bro Alik. Semoga ada manfaatnya. Yang mau juga ngobrol sama handphone gua, ayo, gua masih terima. Terima kasih sudah menonton. Yang mau subscribe juga, gua terima kasih. Subscribe, pencet loncengnya, jadi nanti kalau ada video gua tayang, ada video baru, dapat informasi bahwa ada lagi video Didik Bagor. Demikian dulu semuanya, terima kasih Thank Bro you, bro. Alik. Makasih bro, sama-sama. Sama-sama, Gue terima lega kasih. bisa ngobrol kayak gini, Oke, sharing kayak gini. ya. Makasih banget. Oke, terima kasih juga Bro Alik. Demikian dulu teman-teman semuanya. Salam dari gua Didik Bagor.